Ya, kalau kita mengejar goal, ada satu prinsip bahwa harus mencapai, gitu ya. Itu pada dasarnya kalau tidak achieve itu bisa stres, itu wajar karena ada kata harus di situ. Sebenarnya kalau mau peace ya, dalam mengejar goal dengan peace, sebenarnya kata harus itu tidak bisa dipakai karena harus itu kan sesuatu yang pasti. Dalam realita hidup gak ada yang pasti. Memang kalau sebagian orang mengatakan bahwa lo kalau gitu kita nggak firm dong, nggak juga. Sebenarnya tetap firm aja, tapi kita nggak boleh mengatakan harus. Cobalah kita lihat contoh kejadian kasus sekarang ini COVID-19 ya. Bagaimana orang bilang set goal saya harus berangkat misalkan. Ternyata situasi tidak memungkinkan orang berangkat misalkan. Sehingga kata harusnya bisa dipakai nggak di sini? Nggak bisa. That is why ini salah contoh kasus saja. Dalam realita hidup kan ada hal tertentu kan tidak bisa. Memang kadang-kadang kalau kita bilang gitu, orang pikir kalau gitu kita nggak firm dong, kita nggak yakin dong. Beda tentang firm dan yakin tentang harus tadi. So kita tidak perlu memberikan pressure kepada diri kita sendiri. Dan kita yakin kita ke sana, tapi tidak ada kata harus. Menurut saya ya, sehingga kita tetap fokus kepada goal kita, namun tidak perlu stres seandainya itu tidak terjadi. Nah, kalau tidak terjadi kan banyak faktor tadi, faktor keadaan kan, contoh seperti tadi kita bilang COVID ini kan keadaan. Atau juga bisa faktor kelemahan kita sendiri mungkin. Kitanya mungkin tidak sesuai dengan target. Seharusnya kita mengerjakan ini sekian jam, tapi kita malas nih, cuma sekian jam, ya nggak capai targetnya, misalkan seperti itu. So, tidak perlu ada pressure ke diri kita sendiri. Itu menurut versi saya. Tipsnya kembali kepada prinsip hidup. Kalau saya ya, prinsip hidup. Prinsip yang saya pegang bahwa kalau everything happen for a good reason, ini salah satu prinsip ya. So apa yang harus di-stress? Berarti kalau kita lihat ada sesuatu kejadian, biasanya pengalaman saya di belakang itu ada sesuatu pelajaran yang kita bisa petik sehingga akan bermanfaat di kemudian harinya jauh lebih besar. Mungkin pada saat kejadian itu tidak menyenangkan ya, stres dan sebagainya. That is why kalau tidak ada prinsip semacam ini gampang sekali stres. Kalau ada prinsip ini kan minimum ini salah satu dasar aja nggak perlu stres. Tentu ada hal-hal yang lain. Ini salah satu contoh saja sehingga apapun yang terjadi ambil hikmahnya saja. Kalau misalkan orang terdekat yang kena tantangan misalnya seperti itu, yang kita hanya bisa memberikan support moral, semangat ya, jalan keluar. Namun yang mengambil tanggung jawab untuk hidupnya ke depan atau mengatasi masalah itu sendiri, tantangan itu sendiri, seharusnya yang bersangkutan, walaupun itu kakak, adik, anak, suami, istri, orang tua ya, kembali karena yang memegang kendali dalam hidup orang tersebut adalah dirinya. Sehingga kita banyak pekerjaan yang tidak bisa kita menggantikan posisinya orang itu. Walaupun secara emosional kita merasa bahwa kita empati, kita simpati, kita rasanya kasihan banget. Tapi mengenai beberapa hal tadi saya bilang tidak bisa menggantikan. Contoh aja perasaan gitu. Kita nggak bisa menggantikan perasaannya kan. Apa yang dia rasakan dan sebagainya. Dan hal-hal yang lain, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus yang bersangkutan lakukan. That is why tugas kita kan hanya mendampingin, membuat dia tenang dulu. Ya, pada saat dia tenang, mungkin keputusan dia ambilnya lebih gampang atau tidak stres ya, tidak begitu stres. Minimum ada orang mendampingin seperti itu. Ya, sejak kapan ya? Kalau menonton film terbang kan itu ada beberapa kejadian yang jatuh bangun terpuruk dan bangun dan seterusnya. Pengalaman hidup yang bertubi-tubi dan terus pengalaman saya di bisnis yang saya tekuni juga banyak mengalami tantangan turun naik.
jatuh bangun. Sehingga saya pikir nggak perlu lah ya kalau kita terus-terusan stres, karena pada ujung-ujungnya nanti yang rugi diri kita sendiri, kesehatan kita, badan kita gitu. Setelah saya mengerti bahwa kesehatan kita gitu ya, itu faktor stres itu sangat menentukan kesehatan seseorang, baik kesehatan fisiknya maupun kesehatan mentalnya. Itu pegang peranan yang sangat penting. Lagi pula setiap kejadian terburuk apapun, tidak ada hal yang terburuk dalam dunia ini menurut saya. Yang ada adalah pelajaran yang kita ambilnya apa. Semakin tingkat keterpurukannya, bisa jadi tingkat pelajarannya semakin dalam. Sebenarnya pelajaran itu yang sangat berharga untuk menghadapi tantangan berikut ke depannya. Kalau misalnya kita hanya stres, yang kita terkuras energi di stresnya, sehingga pelajarannya kita tidak petik, yang ruginya adalah bertumpuk-tumpuk. Karena kita tahu bahwa stres itu tidak akan berakhir lah, selama manusia masih hidup ya. Selama manusia masih hidup, selama kita masih hidup di bumi ini, selalu ada tantangan. Pada saat tantangan datang itu, kalau orang nggak bisa menghandle ya stres kan. Gitu. Hal simple sederhana ya, kalau kita beriman gitu ya, pertama ya berdoa dulu gitu ya, doa dan menenangkan diri dalam arti buat sebagian yang percaya dengan meditasi, melakukan meditasi misalkan ya. Mungkin untuk sebagian orang tidak nyaman dengan istilah meditasi, apapun istilahnya, saat teduh misalnya, istilahnya kan ada juga saat teduh, bangun pagi. Dan kemudian fisik ya, kalau fisik kita bilang karena terpengaruh pada mental gitu. Lakukan kegiatan-kegiatan lebih diperbanyak, misalnya olahraga lah, katakanlah olahraga yang sederhana ya, misalkan jalan kaki ya kan, setengah jam, 1 jam. Kemudian kalau ada kegiatan olahraga gitu, itu bagus banget juga. Berkumpul dengan teman-teman olahraga, itu kadang-kadang main-main dan sebagainya, itu bisa membantu juga. Itu dari sisi fisik, karena pada saat kita gerakan fisik kita itu tubuh kita mengeluarkan endorfin gitu. Endorfin itu juga membantu meringankan stres kita. Ya, saya rasa readiness ya, dalam yang dimaksud di sini adalah readiness. Hidup ini kita nggak tahu loh apa yang terjadi the next second gitu ya. Misalkan gempa bumi yang tak terduga bisa terjadi, kebakaran bisa terjadi, tsunami misalkan, ya kan? Covid aja datang tidak memberitahu kita gitu kan. There is why kalau kita ada mentalitas seperti itu, readiness menghadapi tantangan, seperti saya katakan bahwa kejadian apapun bisa jadi menurut kita yang terburuk gitu, sebenarnya ada pasti blessing in disguise-nya gitu. Ada apa di belakang kejadian itu yang bisa kita petik. Selalulah, saya percayalah, contoh COVID-19 ini aja buat sebagian orang, mungkin sebagian besar ya, itu stres luar biasa. Tapi buat sebagian orang, bagaimana dia menghadapi krisis ini, COVID ini, dengan cara merubah pikirannya dia. Artinya, dia yang menentukan pikirannya stres atau tidak, adaptasi dengan keadaan dan sebagainya. Nah, buat orang-orang yang bisa menghandle itu, sehingga stresnya itu nggak gitu terasakan. Misalnya orang nggak ready gitu, selesai dia. Misalkan aja contoh, kembali lagi ya, salah satu readiness ini kalau kita hidup di dunia ini ya, uang misalkan. Buat sebagian orang yang tidak punya tabungan uang atau tidak punya investasi di saat ini, kalau misalnya dia hanya mengandalkan buka toko saja, misalnya dia punya toko, tokonya lagi sepi, atau dia mengandalkan gaji. Kalau dia di kantor misalnya dikurangi jam kerja, penghasilannya berkurang, ya kan? Atau bahkan dipecat. Nah, kalau dia nggak punya tabungan, nggak punya investasi, apa yang terjadi? Itu super duper stres kan? That's why readiness ini banyak faktor. Baik fisik kita juga selalu, kita kondisi fit gitu. Ya memang ujung-ujungnya Tuhan yang tentukan kondisi badan kita nantinya ya. Tapi kita juga punya wisdom untuk tetap misalnya jaga kesehatan, jaga fisik dan sebagainya. Juga jaga mental, dan juga tadi saya bilang financial gitu. Jadi readiness banyak faktor gitu. Nah, kalau kita ngerti, kita belajar tentang finance, kita belajar tentang kesehatan, kita belajar tentang mental, karakter dan sebagainya. Nah, kalau kita dibekalin ilmu-ilmu semacam itu dan kita praktekkan ya, bukan hanya bekalin saja, kita praktekkan,
Sehingga apapun yang terjadi, must be ready gitu. Karena sesuatu kejadian datang itu tidak ketok pintu. Seperti maling datang tidak ketok pintu, dia masuk aja gitu, ya kan? Ya kecolongan kalau nggak ada readiness di situ. Sederhana, kalau seseorang antara mind, body, soul itu tidak sinkron, orang ini sudah stres sebenarnya. Nah, walaupun tingkat stresnya itu bisa beda-beda. Perhatikan ya, kita nggak bahas agama dan keyakinan di sini. Kita bicara tentang prinsip saja. Misalkan orang-orang yang spiritualnya tinggi lah, banyak menenangkan diri komunikasi dengan Tuhan. Kalau dalam hal misalnya agama tertentu menerapkan namanya meditasi, itu kan lagi dia mensinkroniskan pikiran, hati, dan tindakan. Karena membuat dia peaceful mind dulu, tenang dulu, kemudian antara bodinya, mindnya, spiritnya itu connect satu dengan yang lain. Saya nggak bilang hanya meditasi ya, bisa juga bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk spiritual yang lain, apa itu doa, kusuk dan sebagainya. Sebenarnya itu kan mereka melakukan itu adalah untuk mensinkroniskan antara hati, pikiran dan tindakan itu kan. Kalau misalnya kalau orang tidak spiritual gitu ya, dia kan nggak perlu hati berarti di situ. Mau curi aja, mau rampok aja, mau bunuh aja. Nah kalau gitu kan nggak ada bicara spiritual lagi. Kalau orang bicara spiritual kan orang pasti buat sesuatu yang bersih, tindakannya bersih, pikirannya bersih, antara kata-kata dan tindakannya dia sesuaikan dan seterusnya. Nah memang itu bukan pekerjaan yang ringan gitu ya. That's why kadang-kadang kita lihat ya, misalnya para mang gitu ya, mang Buddha gitu. Mereka bisa meditasi 40 tahun, 50 tahun, ada yang lebih dari itu gitu. Itu menandakan bahwa bukan pekerjaan yang ringan. Tapi mungkin nggak kita melakukannya? Mungkin, tapi kan ada harga yang dibayar. That is why orang-orang yang kalau spiritualnya tinggi, kenapa jarang stres? Waktu saya muda ya, sekarang film-film semacam itu sudah nggak banyak. Waktu saya masih sangat muda, masih mungkin anak-anak lah. Zaman dulu banyak film Shaolin gitu. Nah di film Shaolin itu sering digambarkan di dalam film itu ya, suhu Shaolin di situ tuh di tempel ya, di tempel Buddha, diserang musuh, kemudian dibakar gitu ya. Sudah dibakar tuh, api menyala di mana-mana, kemudian musuh datang, udah pedang atau kampak depan matanya si mang itu atau suhu itu. Pernah nggak nonton film semacam itu? Ya itu tontonan, tapi sebenarnya ada pesan moral dalam kehidupan nyata seperti itu sebenarnya. Menggambarkan orang yang spiritualnya tinggi, itu dia tenang. Kalau ditanya perlu nggak mensinkroniskan itu? Ya perlulah. Nah kalau ditanya bagaimana caranya, strategi yang saya terapkan ya saya melakukan namanya morning shower, morning feeding. Morning shower dan morning feeding itu ya bangun pagi misalnya doa, setelah doa dengarkan puji-pujian, kemudian mulai afirmasi yang positif, gratitude, dan mulailah saya membaca buku-buku yang bermanfaat, ikuti YouTube channel yang bermanfaat, edukasi mind kita dikasih makan, dan kita mandi dalam arti bukan hanya fisik saja, mandi mental kita, mandi spirit kita, dan membuat sinkron lah. Misalnya ada kesalahan kemarin apa, saya maafkan kesalahan saya sendiri, maafkan pada diri saya, maafkan orang lain dan sebagainya. Itu kan membersihkan. Bukan hanya bangun pagi mandi fisik gitu. Kalau kebanyakan orang kan bangun pagi mandi fisik aja, fisiknya bisa wangi. Tapi kalau misalnya kita mentalnya, spiritualnya nggak, misalnya spiritnya nggak sinkron gitu ya, masih banyak stres, artinya bau. Nah bau ini bukan dalam bau yang kecium di fisik begitu, tapi keciumnya nanti di tindakan kita, attitude kita, itu tercermin semua gitu. Saya kadang-kadang saya evaluasi, kadang-kadang saya juga bikin list apa yang harus dikerjakan besoknya gitu ya. Tapi yang rutin sudah pasti itu doa, hampir tidak pernah berarti pernah gitu. Kadang-kadang kecapean, ketiduran bisa juga gitu. Most of the time saya doa, dan saya sering juga diiringi oleh musik-musik yang membuat peace gitu, dan saya juga iringi oleh kalimat-kalimat afirmasi yang saya buat sendiri. Jadi kadang-kadang juga mix, kadang-kadang saya dengarkan saya punya sendiri, karena when we sleep our mind, our subconscious mind never sleep gitu. Jadi dia bisa belajar, bisa dengar sesuatu yang memfirmkan tindakan kita ke depan yang positif apa saja, goal kita apa saja dan seterusnya.
Ya, in overall ya, seperti di video sebelumnya saya juga sempat bahas bahwa krisis itu tidak akan berakhir, selalu ada lah, bisa bentuk berbeda-beda. Ada krisis yang sifatnya itu kolektif, seperti sekarang COVID-19 kan sifatnya kolektif bersama-sama itu. Ada juga krisisnya pribadi, personal punya lah. Nah, kalau kita ngerti bahwa nggak ada berakhirnya, berarti kesimpulannya apa? Adalah readiness menghadapi krisis. Saya sudah lama, sejak muda saya sudah menerapkan prinsip ini bahwa dengan ketenangan kita sudah memenangkan pertandingan atau pertempuran 50%. Nah, sisanya 50% berikutnya adalah tergantung kita punya perjuangan dan lain-lain. Jadi dengan tenang kita sudah menang setengah permainan. Itu salah satu filosofi yang saya terapkan. Mungkin ini boleh jadi bahan pertimbangan teman-teman juga menghadapi segala situasi. Tenang dulu, ya kan? Sebenarnya kalau kita tadi ditanya readiness tadi, bahwa itu adalah benar. Kalau kita ada readiness, sebenarnya apapun yang terjadi udah siap secara mental. Nah, hal inilah salah satu skill lah yang harus dikuasai dalam hidup ya. Skill hidup ini adalah bagaimana menghadapi tantangan dengan sikap readiness tadi. Nah, skill-skill macam inilah membantu kita. Tadi dibilang bagaimana cara mengatasi stres. Ya, salah satunya readiness tadi. Kesimpulannya adalah be ready menghadapi segala situasi. Apakah menurut kita situasi yang oke atau tidak oke? Sebenarnya kalau kita punya prinsip everything happen for good reason, tidak ada sesuatu yang buruk sebenarnya. Yang ada adalah pelajaran. Thank you for watching. Bye.